Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dengan narasumber kita hari ini Bapak Gembala Parulian Tambunan. Shalom. Saudaraku, kemarin kita dalam renja pertama untuk minggu ini telah membahas tentang Roh Kudus di dalam keseimbangan hidup. Nah, antara menyembah Tuhan dan juga mencari kehidupan. Kita simpulkan kemarin bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang dahsyat yang bisa memampukan kita melakukan keseimbangan hidup. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pertanyaan, di mana pertanyaan ini akan dijawab oleh Bapak Gembala. Bagaimana caranya agar kita lebih mengenal Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu bisa mengendalikan hidup kita dan kemudian kita hidup berkemenangan. Yes. Tolong disampaikan, Pak Gembala. Terima kasih Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Kita berdoa sebentar sebelum kita mulai. Terima kasih Tuhan, kami mau mohon pertolongan-Mu, Roh Kudus-Mu mengajari, menerjemahkan apa yang mau kami sampaikan yang daripada Engkau. Biarlah itu memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, kemarin kita ibadah hari Minggu, judulnya adalah keseimbangan hidup. Lalu kita bicara check and balance. Kita bicara bahwa kasihilah Tuhan Allahmu di Matius 22 ayat 37, 38, 39. Kasihi juga sesamamu manusia. Itu kita kemarin di ibadah. Nah, di renja pertama kita sudah bicara juga tentang hal-hal tersebut. Lalu pertanyaan Ibu Deborah, bagaimana kita lebih mengenal Roh Kudus? Itu poin pertanyaan yang luar biasa. Saya mau kasih tahu sama Bapak Saudara, Alkitab ini adalah jelas. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, saya bacakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Apa dikatakan? Penghibur yang ada itu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus Kristus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang dikatakan Tuhan kepada kita adalah firman ini. Tuhan mengatakan, aku akan mengajari engkau dalam segala hal dan mengingatkan engkau dalam segala kehidupanmu. Tentang apa yang dikatakan Yesus. Iya, dan Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus tidak mungkin berseberangan dengan firman Tuhan Yesus. Yes. Sebab Roh Kudus menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oke, jadi poinnya tadi mengajar kita, mengingatkan kita, tapi Betul. tidak melakukannya. Jadi Juga menghibur. tugas kita yang pertama adalah melakukannya. Jadi Tuhan memberkati kita di pekerjaan kita, di rumah tangga kita dengan kita melakukan. Tuhan itu seperti pasif. Tapi itulah yang dikatakan Roh Kudus, bahwa Dia adalah pribadi yang dahsyat. Dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan sendiri, dia adalah Roh Kudus yang kita sering mengatakan dia sahabat, dia penolong. Yes, tapi di balik itu, di dalam semuanya itu adalah dikatakan dia melakukan segala hal. Kalau tidak, kita akan nothing. Roh Kudus is everything, dan kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu dikatakan pertanyaan tadi, bagaimana kita lebih mengenal? Tuhan mau kita melakukannya itu. Karena dia mengingatkan, mengajar kita, tapi kita melakukannya. Bagaimana kita melakukannya? Ya, satu cirinya lagi saudaraku. Bapak Gembala kemarin mengatakan, saya tadi katakan, Roh Kudus tidak mungkin berseberangan dengan firman Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya. Kalau dia berfirman, dia mampu melakukan. Jadi di dalam dirinya ada kemampuan untuk menepati setiap apapun yang dia sampaikan, yang dia janjikan. Saudaraku, artinya kalau kita berdosa, kalau kita mabuk, kalau kita malas, ya, marah, ribut, dengki, egois, lalu kita berharap kepada Tuhan untuk kita menerima semua janji itu. Salahnya bukan di Tuhan, salahnya bukan di Tuhan Yesus, salahnya bukan di Roh Kudus.
Kita tidak mungkin menerima itu dari Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mau memberi, tapi karena kita memang berjalan bukan di jalan yang ditentukan Tuhan. Jadi saya tambahkan, Ya. tadi sudah Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita, Tuhan minta apa? Pertama melakukan, yang kedua mengaku dosa. Kemarin waktu ibadah saya sampaikan, yang menghambat Roh Kudus bersemayam, yang bertahta di hati kita itu adalah dosa kita. Tuhan mengatakan, mintalah pengampunan dosa. Di 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9 dikatakan apa? Mintalah pengampunan dosa, dan Allah, aku adalah Allah yang setia dan adil, aku akan mengampuni, menyucikan engkau. Setelah minta ampun dosa, apa dikatakan di dalam kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sama manusia. Dikatakan lagi di saat di Ibrani 10 ayat 17, dan aku tidak akan lagi mengingat segala dosa dan kesalahanmu. Jadi dosa kita. Saudara diberkati Tuhan, hari ini Roh Kudus sedang bekerja atas engkau. Bagaimana kita bisa rindu dengan Tuhan Roh Kudus itu kalau kita tidak mengenal Dia? Dia dahsyat, Dia hebat, Dia yang memampukan kita. Jadi kalau fungsinya, kuat kuasanya yang dahsyat, baru kita rindu, baru kita mau. Bukan seperti satpam, tapi dia adalah Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kita. Demikian Ibu Deborah. Saudaraku, ada pertanyaan dari beberapa jemaat yang saya harus sampaikan supaya Bapak Gembala bisa. Mengapa sering orang sudah Kristen, sudah dibaptis selam, sudah percaya, tetapi dia sering kalah dalam kehidupan, sering menjadi loser? Artinya kepengen dia baik, tapi kok gak pernah bisa mengalahkan amarahnya, suka dengki, sombong, ribut, susah hidupnya, sakit-sakitan. Seperti dia merasa, kayaknya sama aja gak ada Tuhan. Nah, kita tanya dulu Bapak Gembala, kenapa ya kira-kira Pak Gembala? Ya. Kenapa banyak orang Kristen yang menjadi loser? Jadi saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini ya. Kemarin ibadah hari Minggu itu saya rasa benar-benar kuasa Roh Kudus itu mengalir dahsyat. Dari sekian lembar yang saya siapkan di menit-menit terakhir itu, saya enggak, itu benar-benar Tuhan yang bekerja. Lalu pertanyaan, kenapa loser? Satu hal yang mau saya sampaikan lagi dalam pertanyaan ini, kita harus sadar dulu, aware dulu. Kita ini manusia rohani atau manusia daging? Dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 4, kamu masih manusia daging. Di 1 Korintus 3 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan apa? Kamu masih manusia daging. Yang kuberikan kepadamu itu baru susu. Kamu belum bisa makan makanan keras. Rohku kamu belum mengerti, kata Tuhan. Jadi kenapa kita kalah? Karena kita manusia daging. Kita capek, kita sakit, kita kecewa, kita cerai, kita terluka dan tidak bisa sembuh. Ya susah, itu namanya susah, loser. Tapi ada orang yang senyum, orang yang sukacita, orang yang senang berbagi. Orang yang kadang-kadang seperti bodoh, tidak peduli dengan dirinya, lalu dia berbagi. Itu Roh Kudus yang bekerja. Bapak sudah diberkati Tuhan. Setelah tadi kita mengaku itu, kemudian kita memohon ampun dosa, lalu Tuhan bertahta di dalam di hati kita, Roh Kudus bertahta. Maka dikatakan di Yohanes 15 ayat 4 dan 7 dikatakan apa? Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Itu ayat 4. Di ayat 7 dikatakan, minta apa saja. Yes, ya kan? Amin. Minta apa saja Di dalam yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi Roh Kudus itu dahsyat, minta apa saja, tapi biar dia bersemayam di dalam hatimu, dia bisa hidup di dalam hatimu, kamu akan bekerja seperti pesawat, seperti apa, luar biasa Tuhan itu. Jadi akui Tuhan adalah pribadi yang dahsyat, terima Dia, lalu nggak bisa masuk, lalu mohon ampun dosa. Segala dosamu sudah kuampuni kata Tuhan. Itu Tuhan yang dahsyat. Minta apa saja. Saya kira itu. Saya simpulkan saudara, ini luar biasa. Kenapa kita jadi loser? Ternyata karena kita sering kekanak-kanakan, menjadi bayi terus. Tidak mau makanan yang keras. Makanan yang keras berarti dia mau menerima tantangan, melewati tantangan. Kita Kristen adalah prajurit-prajurit Tuhan yang harus masuk ke dalam peperangan. Tidak ada tentara yang bisa mengatakan, aku nggak mau perang. Kalau kau nggak mau perang karena kau masih anak-anak, minum susu, ditegur nggak bisa, gampang ngambek, gampang sakit hati. Orang dewasa, kalaupun dia ada sesuatu yang melukai,
dia berpikir apa penyebabnya, lalu dia menyembuhkan luka itu. Dia nggak bisa menyembuhkan sendiri tanpa Roh Kudus. Disinilah Roh Kudus sangat kita butuhkan, saudaraku. Maka kita mampu mengampuni orang yang melukai kita. Kita dimampukan menyembuhkan luka, kita mencari penyebabnya dan menyelesaikan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Saudaraku, kita tidak menjadi loser jika kita menjadi seorang yang dewasa. Mau menerima makanan yang keras, jangan gampang tersinggung, gampang sakit hati. Setiap teguran dan nasihat yang kita terima harus membuat kita mampu meninggalkan kedagingan-kedagingan kita. Saudaraku, buat saudara yang suka mabuk, suka merokok, atau kebiasaan-kebiasaan, ketika firman disampaikan, jangan saudara tersinggung, tapi periksalah hidupmu. Itulah namanya orang dewasa. Kalau hanya soal merokok aja ditegur, lalu saudara ngambek keluar dari gereja, ini artinya engkau akan baik dan engkau menjadi loser seumur hidupmu kalau tidak ada pertobatan dan perubahan. Satu hal, bukan soal tadi menyebut roh atau bukan soal itu, saudara. Masalahnya Tuhan Roh Kudus nggak bisa lawan firman-Nya. Karena apa yang dijanjikan, segala yang kau minta itu tambahan. Tapi lakukan segala kebenaranku. Baik ini adalah baik Tuhan. Lalu kita masukkan sesuatu di dalamnya. Lalu kita melakukan hal-hal yang berseberangan dengan firman Tuhan. Katakan, aku bela firmanku itu. Jadi saudara, terima Roh Kudus, biar dia bekerja dengan leluasa. Dan kau pasti menang. Pasti menang. Amin. Untuk mengingatkan kita bahwa Roh Kudus mampu memberikan kita kekuatan untuk bisa menjadi lebih dewasa, sanggup masuk ke dalam peperangan, dan kita menjadi orang yang berkemenangan. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudaraku. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Nama yang beri mana? Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama Yesus memberikan kemenangan beserta Roh Kudus. Haleluya. Demikian saudaraku firman Tuhan hari ini dari Renungan Senja yang kedua. Besok kita akan jumpa lagi di Renungan Senja yang ketiga. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.